Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Natasha Putri yang merupakan tim dari Narapati. Selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu rekan semua yang sudah hadir pada digital seminar How to Deal with Overthinking After Pandemic. Selama mengikuti webinar ini, akan ada beberapa rules yang akan diterapkan. Saya harapkan kerjasama Bapak Ibu semua agar webinar kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu, saya akan membacakan digital rules pada hari ini. Yang pertama, agar kondusif dan mengurangi noise atau bising suara, moderator akan memute semua peserta, serta bisa berinteraksi dan merespon melalui chat terlebih dahulu. Saat sesi tanya-jawab, peserta bisa bertanya melalui chat atau klik raise hand bagi yang ingin bertanya langsung. Moderator akan meng-unmute peserta yang meraise hand. Peserta dilarang membuat komentar atau hal-hal yang mengandung unsur sara. Peserta dilarang mencoret-coret slide yang ditayangkan oleh fasilitator kami, dan admin berhak untuk mengeluarkan peserta apabila peserta melanggar peraturan. Terima kasih. Ya, untuk Bapak, Ibu, dan rekan semua, selama webinar berlangsung, silakan untuk mengatur posisi senyaman mungkin agar dapat mengikuti webinar kali ini dengan baik dan dapat mendapatkan ilmu serta pengetahuan baru sebanyak-banyaknya. Untuk setiap pertanyaan yang akan disampaikan, silakan Bapak Ibu melakukan raise hand atau menuliskannya dalam kolom chat. Pandemi membawa banyak sekali dampak bagi masyarakat, dari social distancing, pembatasan sarana prasarana, yang membuat banyak orang mengalami rasa kekosongan. Rasa kekosongan ini sangat mempengaruhi kesehatan mental kita, sehingga salah satu dampaknya seseorang mengalami dan melakukan overthinking. Namun, apa sebenarnya overthinking itu, dan bagaimana dapat terjadi overthinking? Lalu seperti apa ya orang bisa disebut dia sedang mengalami overthinking? Maka dari itu, daripada kita semua penasaran dan kita bertanya-tanya, langsung saja kita akan perkenalkan, pada webinar kali ini kita akan diberikan pengetahuan baru yang akan difasilitasi oleh Bapak Dodi Tri Asmara, yang juga merupakan seorang trainer, coach, dan senior konsultan. Halo, selamat siang Bapak Dodi. Siang, Mbak Tasya. Ya. Iya, apa kabar Pak? Baik, baik. Baik, Ya. alhamdulillah ya Pak. Gimana nih Pak hari ini? Udah bersemangat belum Pak untuk menyampaikan hal-hal baru nih buat kita semua di sini? Ya, lebih nanti kita akan banyak sharing, tukar ide, pengalaman, bisa jadi, dan juga saya akan share beberapa insight. Semoga ini nanti membantu rekan-rekan semua dalam menghadapi situasi kondisi sekarang lah, kira-kira gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Dodi. Aduh, saya aja bersemangat nih dengernya. Saya udah nggak sabar nih mau denger semua dari Bapak Ibu nih, pertanyaan-pertanyaan, bagaimana cerita-cerita yang kita lalui nih selama pandemi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya buka webinar pada hari ini, dan saya persilakan waktu dan tempat untuk Bapak Dodi. Terima kasih, Pak. Ya, thank you Mbak Tasya. Saya boleh jadi ini ya, untuk bisa share screen ya. Oke, thank you. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semua. Semoga semua dalam keadaan sehat, baik dan sejahtera. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ya, ini semua walaupun posisi kameranya tertutup, kecuali ini Pak Ali Sadikin ini yang kayaknya sambil bekerja. Jadi selamat mengikuti. Kita kan lebih banyak diskusi juga, tapi sebelumnya saya mohon izin untuk langsung share saja ke Mbak. Saya belum dijadiin co-host ya Mbak. Oke. Ya, sebelum, oke, sudah ya, thank you. Ya, sebelum kita membahas tentang apa itu overthinking dan teman-temannya, gitu ya. Karena poinnya adalah sebenarnya bagaimana how to deal istilahnya overthinking-nya. Nah, bagaimana kita mengelola yang namanya kalau ada banyak orang yang berpikir, kalau istilahnya anak muda sekarang itu bagaimana overthinking. Overthinking itu apa, seperti apa. Tapi sebelum kita ngomong lebih jauh, saya boleh di-share, bisa di kolom chat, atau boleh speak up juga boleh bicara langsung. Kira-kira apa yang Anda rasakan hari ini? Boleh ya. Apa yang Anda rasakan hari ini? Satu yang pertama, terus yang kedua boleh share kenalan sedikit
kenalan, nama, dan kemudian kira-kira sekarang status atau pekerjaannya apa, terus apa yang Anda rasakan hari ini. Oke? Boleh? Siapa yang mau mulai duluan? Oke. Ada yang sudah atau mau nulis di kolom chat juga silahkan, boleh. Ya, saya tunggu. So, what do you feel? Apa yang Anda rasakan hari ini? Ada? Wah, ada yang ini. Happy? Oke, good. Ini ada yang oke. Oke. Ada lagi yang lain? Ada yang ngerasa happy? Ada yang ngerasa agak gimana-gimana? Ada yang lelah, oke. Ada yang galau. Wah, lagi resah, Pak, tapi nggak tahu penyebabnya. Nah, ini ya. Boleh. Oke, ada lagi? Ada yang capek, ada yang mungkin lagi happy hari ini, atau udah sekarang tanggal berapa ya? Sudah mau mulai gajian begitu? Oke, oh belum ya, masih jauh ya. Banyak tekanan kerja, waduh, ada yang menyampaikan itu. Baik, sedikit lelah, Pak. Waduh, lelah itu sedikit ya, bisa sedikit ya. Oke, lelahnya komplit, pikiran dan badan. Oke, waduh. Ini kayaknya dari lubuk hati yang paling dalam ini banget nih ya, ngomongin sampai tulisan sampai panjang gitu ya. Oke, good. Ada lagi? Good. Pertanyaan saya berikutnya, ya, karena kita coba ngecek, just checking, personal checking. So, apa yang Bapak Ibu atau rekan-rekan atau kakak-kakak di sini, wah, pada dikejar target. Oke. Kalau karena pacar, tapi karena nggak ada kerjaan. Oh, bukan karena pacar, tapi karena nggak ada kerjaan. Oh, oke. Yes. So, apa yang Anda harapkan? Apa yang rekan-rekan di sini harapkan dari pertemuan kita yang cukup singkat? Karena waktunya hanya memang saya diberi waktunya juga sangat singkat. Ya, dari waktu yang singkat ini apa yang rekan-rekan harapkan? Boleh? Tuliskan, ya. Walaupun tadi ada yang dikejar target, gitu ya. Ada yang galaunya ada yang nggak jelas, ada yang katanya merasa sedikit lelah. Nah, apa yang rekan-rekan harapkan di sini? Ada yang happy, oke, gimana cara supaya tetap happy gitu kira-kira? Apa? Apa yang rekan-rekan harapkan dari pertemuan kita? Ada? Mbak Tasya juga boleh loh ya, kasih komen loh ya. Oke. Apa yang rekan-rekan harapkan? Supaya saya bisa tahu nanti apakah di akhir hari kita, di akhir pertemuan kita benar-benar bisa menggenapi apa yang jadi harapannya rekan-rekan. Pasti kenapa join di pertemuan ini kan pasti ada sesuatu yang ingin diharapkan kan. Nah, monggo silahkan. Harapannya, oke. Pikiran yang lebih fresh dan memiliki mindset yang baik untuk kedepannya. Baik, oke, thank you Mbak Alga. Mas Ali, saya berharap target yang ditentukan bisa tercapai walaupun sangat sulit untuk tercapai. Oke, waduh, jadi saya mesti bantuin kerja gitu ya. Oke, yes, oke, bagaimana nanti kita? Paling nggak secara mandiri ya, secara mandiri. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Baik, apalagi ada yang punya harapan lain terkait dengan pertemuan kita? Berusaha tetap kuat walaupun banyak rintangan, tetap semangat menjalankan setiap proses yang sedang berjalan. Waduh, amin. Ya, bisa ngatasin overthinking agar nggak hambat aktivitas. Oke. Meskipun dalam keadaan lelah, tetap merasakan happy sepanjang hari. Oke, good. Good ya. Ini nanti silahkan. Harapan biar ke depannya saya nggak tahu bicara dulu tentang pekerjaan dan hal lainnya. Oke, good. Baik. So, nih, apa yang membedakan orang yang berpikir dengan orang yang kelewat berpikir kalau bahasa Indonesia? Benar ya? Apa coba?
menurut rekan-rekan apa yang membedakan? Orang yang berpikir saja, tapi ada orang yang suka kelewat. Lihat dari patung ya, The Thinker itu ya. The Thinker itu gambarnya yang satu, tapi kenapa seringkali karena kita overthinking, akhirnya bukan cuma yang satu. Ini kan ya, ini saya menggambarkan ini posisi satu, gitu ya. Ini posisi dua. Nah, lihat bedanya di mana? Ada yang bisa membedakan nggak, rekan-rekan? Bapak Ibu semua. Bedanya di mana? Yang boleh boleh omong loh ya, boleh omong loh ya. Di sini kita interaksi. Apa? Bedanya di mana? Yang pasti lihat, yes. Lihat dari posisi apa ini? Lihat pusing. Betul, Mas Abra. Ya, kelihatan. Taunya pusing dari mana orang dia kan nggak ada keluar apa gambar-gambar tulisan ini ya. Tapi lihat bagaimana kalau di sini memang posisi yes, ada yang tempat yang kelewat berpikir kadang jadi pikiran buruk dan negatif. Oke, wah. Saya cuma nanya, nih, perhatiin ya. Itu yang bedanya orang yang berpikir biasa sama yang kelewat berpikir. Ya. Saya cuma nanya, apa bedanya gambar yang pertama sama gambar kedua? Ya, tapi orang kadang-kadang menjawab, ya, beyond that, gitu ya. Saya cuma nanya, bedanya di mana? Bedanya kelihatan kan jelas dari cara dia ini tangannya, benar ya, teman-teman semua ya, rekan-rekan. Tapi oh ini kayaknya yang kiri ini ya mikir Pak. Tapi kalau ini kayaknya pikirannya penuh dengan negatif, penuh dengan ini. Siapa yang tahu orang orang aja nggak bicara apa-apa, gitu ya. So, ini satu indikator ya. Kalau tadi kemudian rekan-rekan ada yang berpikir, oh, wah soalnya yang kayak gini, kayaknya rumit banget gitu ya. Kayaknya gambar dari gambar yang sederhana terus kemudian you becoming more apa over analyze gitu. Nah, so Bapak Ibu rekan-rekan semua bisa dari sini aja udah bisa melihat ya bagaimana seseorang itu bisa berpikir way beyond that gitu ya. Nah, apa yang menyebabkan itu? Nanti kita coba lihat sama-sama ya. Jadi kalau gitu overthinking itu apa? Ya, overthinking itu apa? Menurut pemahaman Bapak Ibu apa coba? Boleh komentar, boleh tulis di kolom chat. Ayo, Pak, apa menurut Bapak Ibu? Apa yang dikenal dengan overthinking? Selama ini pemahamannya seperti apa? Atau ngerasa seperti overthinking itu, nah, karena sering-sering dibahas, wah dia mau overthinking, oh dia mah ini, oh gue nih overthinking banget nih. Nah, overthinking itu apa? What do you think about that? Apa yang Bapak Ibu bayangkan, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Ya. Tadi yang batasnya terus bahwa kadang-kadang kelewat berpikir sehingga yang muncul ada pikiran buruk atau negatif. Bisa jadi, ya, atau ada hal lain. Monggo silahkan Bapak Ibu. Karena waktunya bergerak terus ya. Maka saya lanjutkan. Ada kalau ada satu tahapan atau satu masa di mana kita lihat ini satu sketsa gitu bahwa dampak dari chronic overthinking itu adalah ya perhatikan di sini. This statement, pernyataan-pernyataan yang muncul dari seseorang ya dengan banyak pemikiran-pemikiran media, saya banyak berpikir kesalahan. Apa yang orang pikirkan tentang saya? Kenapa orang berpikir seperti itu? Kenapa saya selalu ingin berpikir merasa terganggu dengan itu? Kayaknya semua orang memperhatikan saya. Apakah saya sudah mengerjakan dengan sangat bagus, gitu kan? Apakah saya sudah mengerjakan pekerjaan ini dengan benar? Apa saya mengerjakan ini salah? Atau hal apa lagi? Jadi terlalu banyak hal yang kalau kita perhatikan, ya membebani si orang yang ada di bawah ini, Bapak Ibu bisa melihat di sini ya, sehingga kemudian dia ngerasa butuh pertolongan, butuh bantuan. Nah, ini yang udah saking kronisnya, udah saking kronisnya. Atau ini ada yang komentar. Overthinking yang berpikir berlebihan, oke, bisa juga untuk menduga-duga kemungkinan antisipasi memperkirakan. Pertanyaan saya buat Bapak Ibu. Jadi kalau gitu overthinking bagus atau tidak? Ya, saya tanya. Menurut Bapak Ibu kira-kira apakah overthinking itu baik atau tidak? What do you think?
Apa yang menurut Bapak? Tidak, karena memikirkan sesuatu yang mungkin belum terjadi. Tuh, bisa jadi. Nah, menariknya adalah berpikirnya mungkin nggak ada isu, tapi ketika you do it over, ketika Bapak Ibu melakukannya berlebihan, ya betul, baik karena bisa mengantisipasi, betul, to some extent. Berpikir tentang sesuatu, mengantisipasi sesuatu itu baik dilakukan. Hanya ketika Anda melakukannya berlebihan, nah itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Karena bedakan lagi ada yang orang yang samanya no thinking at all, gitu kan. Jadi orang ini nggak berpikir sama sekali. Nah, ini juga berbahaya, bisa membahayakan untuk beberapa hal, gitu ya. Jadi kembali lagi bahwa kalau terlalu kronis yang jadi. Kalau yang overthinking itu perhatikan flow-nya kalau kartunya kita perhatikan, ya. Features-nya di sini kadang-kadang orang bisa hilang. Nah, penuh dengan kemungkinan. Mungkin bisa ya, bisa enggak, atau kayaknya enggak pernah deh. Ya, kayaknya pasti begini, gitu ya. Akhirnya berhentinya ujung-ujung kayaknya gue stuck. Ya, nah ini dampak yang sangat mungkin muncul ketika orang melakukan yang namanya overthinking. Gitu ya. Nah, I think, overthink, dan I do. Jadi sesederhana kalau kita ngeliat sini flow-nya sebenarnya dari A menuju ke B. Ya, kalau Bapak Ibu lihat dan perhatikan. Karena dia overthinking, maka yang terjadi adalah ya, pergerakan. Ya, sebenarnya sesederhana aja. Ketika Anda berpikir proses dari A menuju B, maka ya tinggal straight ini saja sudah sampai ke tujuan B. Tapi ketika you overthinking, loh, what happen? Gitu ya. Ini kira-kira ilustrasi gambarannya bahwa ketika seseorang itu bisa dianggap mengalami atau berada dalam kondisi overthinking. Nah, apa yang membuat mereka bisa menjadi overthinking? Karena kata kuncinya sebenarnya ada di pikiran, gitu ya. Nah, yang membuat mind distraction itu salah satunya adalah sosial media. Berapa banyak di sini di antara Bapak Ibu yang menganggap berita-berita di sosial media itu kadang-kadang bisa mengganggu. Menurut Bapak Ibu ketika terjadi apa? Bapak Ibu pasti tahu, ya. Bapak Ibu pasti sangat paham. Kenapa kadang-kadang sosial media itu membuat gangguan terhadap pikiran kita? Apa kira-kira Bapak Ibu? Kenapa kok sosial media itu bisa membuat distraksi atau gangguan terhadap pikiran kita? Apa itu? Such as misalnya, contohnya kadang-kadang ada berita-berita di sosial media atau dalam hal salah satu misalnya WhatsApp, gitu ya, update-update berita yang kadang-kadang membingungkan orang, gitu kan ya. Nah, tambahan informasinya itu overload, membuat begitu banyak. Contoh yang paling sederhana adalah yang paling recent, yang paling update, misalnya kasus atau situasi perang yang terjadi di mana kita. Nah, itu beritanya cukup simpang siur karena sering diberitakan dan ambigu dan belum tentu benar. Betul sekali Mas Sofyan. Jadi hal ini sangat mungkin dan membuat seseorang itu menjadi ada status di mana dia kemudian ini beritanya sebenarnya yang benar mana, karena informasi datang terus, ya, mau dari satu sosial media yang lain dan segala macam. Hal yang kedua yang membuat kita juga mind distraction karena kita punya target dan goals. Ya. Artinya apa? Ketika kita memiliki target yang begitu banyak hal, begitu banyak kita perlu kerjakan, nah itu kadang-kadang membuat orang jadi nggak fokus terhadap satu hal. Ya, bisa jadi. Ya, maka ini yang bisa terjadi. Ya, hal yang berikutnya adalah bicara soal deadline. Ya, jangka waktu yang sangat mepet atau bahkan terlalu panjang itu bisa membuat orang jadi hilang fokus dan distraksi yang terjadi. Harapannya begitu tinggi, dia harus menuju sangat sempurna atau tidak boleh ada cacat sama sekali. Hal yang berikutnya bicara soal life problem.
Nah, setiap orang pasti tidak mengalami itu. Dan ya, ya silakan. Ya. Maka hal itu bisa sangat terjadi dan ini juga bisa mengganggu tadi ada yang sudah mention soal bukan karena itu ya, tapi kadang-kadang kerjaan yang bikin ini. Nah, many things can happen ya, dan ini bisa mengganggu. Ada lagi nggak Bapak Ibu yang membuat pikirannya suka terganggu? Penyebabnya apa? Ini yang teridentifikasi pastinya. Ada? Bapak Ibu, apalagi ya bisa mengganggu? Udah? Belum? Kita lanjut ya. Nah, jadi penyebab overthinking itu secara kelompok besar bisa jadi dua. Satu faktor lingkungan, ya, karena orang-orang sekitarnya penuh dengan inputan atau banyak memberikan input, atau sebaliknya begitu pengaruhnya begitu besar. Atau hal yang kedua, ya, atau hal yang kedua itu karena memang penyebabnya adalah karena pikiran manusia. Ya, pertanyaan saya, nah, coba saya tanya ke Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua, ya, serta webinar pada siang hari ini. Mana yang lebih sering menurut Bapak Ibu? Atau maaf, bukan lebih sering, tapi yang mana yang menurut Bapak Ibu yang sangat mempengaruhi Bapak Ibu masuk dalam kondisi overthinking? Sebab satu atau sebab dua? Coba kenalin. Saya pengen tahu. Komentarnya di kolom chat. Satu atau dua? Mana yang lebih dominan dari pengalaman pribadi Bapak Ibu semua? Hal satu atau hal dua? Apakah karena faktor lingkungan atau karena faktor pikiran manusia? Mana yang menurut Bapak Ibu? Ada yang sudah menjawab? Satu. Oke. Oh, ada yang karena pikiran ya. Oke. Dua. Oke. Dua. Ada yang satu. Ada yang satu. Ya, ada yang dua. Ada yang satu. Pikiran. Kita bilang dua. Oke. Good. So, majority-nya, ya, majority-nya adalah memang banyak di faktor kedua, ya, majority untuk kelas ini ya, untuk kelompok kita. Majority-nya banyak di faktor yang kedua. Nah, bagaimana kemudian kita bisa ngatasin itu? Bagaimana kemudian kita bisa dealing? Nah, perhatikan ini. Kalau yang dari sini, dari ilustrasi sekarang, menurut Bapak Ibu, rekan-rekan semua, ini faktor satu atau faktor dua? Bapak Ibu. Faktor satu atau faktor dua? Faktor satu atau faktor dua? Yes, betul, betul. So, ya. Jadi, ya. Jadi ketika ada orang merespon atau kemudian menyampaikan, ya, menyampaikan apa yang dia pikirkan dan kemudian melihat ini teman-teman gue udah pada sukses setelah gue nggak punya passion kan orang-orang, gitu. Bisa nggak ya bikin bahagiain orang tua? Nah, kok gue masih begini aja ya? Nah, ini this is situasi yang tadi kita sepakati. Nah, saya agree with this class bahwa ini karena faktor yang kedua, ya, karena pikirannya. Nah, kemudian pertanyaannya apa dampaknya? Atau kalau kita perhatikan lagi coba, ya, apakah kita sering mengalami kondisi-kondisi seperti ini? Ini salah satu yang saya ambil dari mindfulness subject, gitu ya. Ini apakah saya termasuk orang yang overthinking, gitu ya? Coba, apakah Anda seringkali secara konstan atau secara tetap itu obses tentang lebih terpengaruh tentang masalahnya daripada mencari solusi, ya, itu indikator yang pertama. Kemudian apakah
kamu bisa men-shift your mental frame, cara berpikir mentalitasnya itu dari kehilangan untuk menjadi mendapatkan sesuatu, dari negatif atau ke positif. Ya. Bisa nggak? Ini tahapannya. Jadi satu, sering obses sama itu, lebih sering fokusnya ke masalah atau mencari solusi. Yang kedua, bisa nggak ngerubah mental frame-nya? Kalau masih kejebak ke yang negatif, kehilangan, rugi, dan segala macam itu, nah, apakah kamu ketika membuat sebuah keputusan, ya, do you feel decision fatigue even though you are really making too many decisions? Merasa, aduh kok kayaknya udah kecapean banget tuh bikin keputusan ya. Karena ya, padahal kamu ngerasa belum, padahal kamu lihat kalau kamu checklist itu, Bapak Ibu ngechecklist itu sebenarnya saya belum banyak bikin keputusan, tapi kayaknya udah terlalu lelah. Gitu. Terus kemudian seringkali stuck atau kekunci dalam hal menganalisa, ya, hanya semata-mata untuk mendapatkan solusi yang sempurna. Gitu. Jadi stuck itu, kita sering stuck dalam kondisi itu. Atau kita keingin menyelesaikan masalah jauh sebelum itu terjadi, ya. Jadi you tend to put to solve problem in your head, ya, in your head instead of putting them in your head. Jadi berpikirnya menyelesaikan masalah ketimbang melakukan. Sampai di sini bisa dipahami. Jadi ada kondisi satu, kondisi kedua, kondisi ketiga, ya, Mas dan Mbak, kondisi keempat, dan kondisi kelima. So, ketika kita cukup konstan, cukup sering ada kondisi di mana kita lebih sering melihat problem ketimbang solusinya, itu indikator pertama. Benar? Terus kemudian ketika kita sulit untuk mengubah cara berpikir kita, hanya fokus kepada fokus kepada kerugian, hal negatifnya, itu yang hal kedua. Kemudian ketika Anda sering merasakan lelah ketika memutuskan sesuatu, walaupun dalam keputusan yang Anda buat itu, yang rekan-rekan buat itu baru cuma satu atau dua, tapi kayak udah capek banget. Tapi yang keempat, ketika seringkali Anda stuck, ya, kayak kekunci gitu ya, karena semata-mata mau nyari ini keputusan yang paling sempurna itu apa. Gitu. Atau yang kelima, ya, cuma mikirin aja tanpa berupaya untuk eksekusinya gimana. Nah, itu lima hal ya, yang mengindikasikan bahwa Bapak Ibu rekan-rekan semua berada dalam kondisi you are overthinking. Sampai di sini kira. Maka itu yang perlu kemudian kita lihat. Nah, lanjut sedikit. Nah, apa dampaknya? Dampaknya ini yang pertama, ya. Dan ada satu statement bilang gini, overthinking corrupts the mind. Ya, itu bisa menghancurkan pikiran, terus bisa menghilangkan kebahagiaan, dan bahkan bisa memunculkan masalah. Ya, padahal masalah itu belum tentu ada dalam kesempatan pertama. Itu belum tentu ada, tapi kemudian itu bisa muncul seperti itu. That's overthinking. Ya, nah, kita mulai sadari itu, kemudian apa yang bisa dilakukan? Ya. Ini yang sering kali terjadi. Kalau ada orang overthinking itu, ini poin-poinnya. Ya, Mas, Mbak. Ya, ini orangnya. Ini masuk kategori beberapa yang indikatornya orangnya ya. Ya. Ini ya, bisa lihat yang saya tandain ya. Oke. Ya. Bisa lihat? Oke. Ada lain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Oke. So, ada 11 hal. Oke. Ada 11 indikasi
call it namanya simptom. Ya, ini simptom. Ya, simptom gejala ya bahwa seseorang itu overthinking. Nah, pertanyaan saya buat rekan-rekan semua, termasuk yang baru join. So, mana dari 1 sampai 11 ini yang rekan-rekan alami? Ayo, boleh tulis di kolom chat. Boleh? Satu dari yang sulit merasa yakin 100% sampai 11 itu sulit membuat keputusan. Which one? Oke, ada yang mention itu 5. Ya, good. Thank you for being honest ya. Sulit membuat keputusan, sulit merasa yakin 100%. Oke, thank you. Ya, yes, good. So, nanti rekan-rekan coba identifikasi, ya, identifikasi. Ini simptomnya. Kalau tadi yang lebih mendasarnya itu akar penyebabnya, ya, akar penyebabnya 6 dan 8. Oke, 6 dan 8. 6 itu melepaskan sesuatu, 8 itu mudah merasa menyesal. Oke. Waduh, ini udah banyak nih ya. 5, 8, 9, 10. Oke. 5, 8, 9, 10. Oke. Good. Kenali ya. Saya minta Bapak Ibu, rekan-rekan semua untuk mengenali ini. Ya. Kenapa perlu mengenali ini? Karena begitu Bapak Ibu mengenali situasi-situasi ini diindikasikan bahwa Bapak Ibu mengalami satu kondisi itu tadi. Ya. Nah, karena tadi yang di awalnya tadi jebakan Batman-nya itu, ya, Mas, Mbak, betul ya. Ada yang 10, 8, 11, dan 4. Oke. Oke, good. Nah, menarik nih. So, kemudian bagaimana pertanyaannya? Kan ya, bagaimana ngatasinnya? Oh, ini ada yang masih enggak. Ada nomor 1. Oke. Kita nomor 1 apa? Oh, oke. Oke. Terus gimana ngatasinnya? Nah, good. So, how you deal with that? Bagaimana kita ngatasinnya? Ya, bagaimana kita ngatasin overthinkingnya? Kalau kita udah tahu, ini situasi-situasi yang sangat mungkin terjadi. Benar ya? Ini yang istilahnya kalau ibaratnya, what we call it, kalau pernah dengar cerita yang namanya gunung es gitu ya. Nah, ini permukaan airnya yang tampak di atas gitu ya. Nah, sebenarnya yang muncul adalah yang Bapak Ibu lihat nomor 1 sampai nomor 11 ini. Oke. So, what happened? 1 sampai 11 ini. Ya. Apa yang perlu diberesin, apa yang perlu apa yang perlu kemudian kita kelola, yang perlu kemudian kita atur. Nah, saya kasih previewnya sedikit gimana cara ngatasinnya ya. Kalau mau tahu lebih detail nanti silahkan join di program kita yang full program. Ya, supaya nanti bisa ngikutin dengan baik dan kemudian kita akan lebih banyak praktek gitu ya. So how you deal? Paling nggak saya share di sini gimana ngatasin. Nah, ya, banyak hal sebenarnya bisa kita lakukan. Banyak hal yang bisa dilakukan. So, baik ketika rekan-rekan melihat gambar ini, sebenarnya rekan-rekan sudah bisa membayangkan proses-proses apa yang akan rekan lampaui. Bukan nanti di sini terus jadi punya anak ya, enggak. Tapi bagaimana Anda melakukan sesuatu dengan bahagia, dengan senang, dengan sukacita, gitu ya. Nah, saya mulai pakai pendekatan ini aja. Ya. Ini dampaknya udah pasti. Ya, overthinking kill your happiness. Jadi kalau sampai hari ini ada yang merasa, oh, aku nggak happy ya, atau happy tapi kok kayak ya gimana ya, happy-nya kayak nggak tuntas kayak ya. Nah, ini ada beberapa say yang bisa dilakukan. Stop overthinking, you cannot control everything, just let it be. Ngomongnya gampang, but in practically it's not easy. Benar ya, Bapak Ibu rekan-rekan semua. Nah, terus kemudian overthinking is the biggest cause of unhappiness. Itu definitively, ya. Sometimes the best thing you can do is not think, not wondering, not imagine, not obsess, gitu ya. Nah, just breathe and have faith that everything will work
out for the best. Gitu. So, ini saya quote-quote yang saya suka terkait dengan membuat kita untuk berhenti berpikir tentang ini. Karena ada 3 proven step, ya, ada 3 step yang rekan-rekan sebenarnya bisa lakukan, ya, atau kemudian ini menjadi panduan, ya. Apa hal yang pertama? 3 hal ini apa aja? Yang pertama ada step 1-nya itu stop thinking about your thinking. Berhenti berpikir tentang apa yang kamu pikirkan. Itu kalau bahasa Indonesia, karena saya lebih nyaman dengan bahasa Inggris, maka ini yang kemudian kita bisa lihat, ya. 3 langkah untuk ini saya ambil dari mindfulness journey, salah satu praktek yang juga kemudian kita akan lakukan di Indonesia di Narapati adalah yang step pertama adalah stop thinking about your thinking, gitu ya. Nah, apa yang dimaksud itu nanti saya akan berikan. Yang step kedua ada separate thought from thinking. Pisahkan antara tidak banyak pikiran-pikiran Anda dengan berpikir, itu kira-kira gitu. Pisahkan antara pikiran dengan berpikir. Jadi itu berhenti berpikir tentang cara berpikir Anda, gitu ya. Yang ketiga adalah menenangkan you punya nafas, ya, calm your breathing, dan itu kan justru akan menenangkan kita punya hati, perasaan, kira-kira. Oke, so step yang pertama, ya, ini Lao Tzu, ya, Lao Tzu bilang bahwa stop thinking and end your problem. Jadi kalau mau selesai masalahnya ya teman-teman berhenti berpikir aja, dan itu kan karena kadang-kadang ketika kita berpikir problem itu muncul, benar ya? Nah, bagaimana melakukannya? Ini ada beberapa step. Oke, berapa langkah bagaimana berhenti untuk berpikir. Istilahnya bukan benar-benar berhenti nggak pikiran apa-apa, tapi kemudian ada bagian yang dimana kita kemudian harus berhenti pikirkan. Ya, just do it, just do that, gitu ya. Kemudian bagaimana kita kemudian ada langkah-langkahnya. Yes, saya tidak kita akan bahas secara detail, ya. Nanti ada pertemuan berikutnya tentunya, ya, the full programnya, ya, let your body as comfortable as possible, buat diri Anda nyaman senyaman mungkin. Itu step satu yang bisa dilakukan, ya. Ada tekniknya, oke. Nah, bagaimana melakukannya sampai dengan kita bisa fokus kepada apa yang kita bisa tumbuhkan, gitu ya. So this is the step, ya. Gambarannya kurang lebih seperti itu, ya. Nah, step kedua, nah, karena pikiran kita seperti yang disampaikan oleh Radnes ini, salah satu yang bilang bahwa pikiran itu seperti kerumunan orang, ya. Nah, pikiran kita, sementara pemikiran kita itu seperti individu, ya, apa yang kita rasakan. Dan because thought itu, pemikiran itu ada sesuatu yang seperti continuous kita pikirkan dan prosesnya itu adalah sesuatu yang sangat substansial dan utama, ya, maka drop setiap pemikiran individu itu, gitu, pemikiran yang individu itu, dan kemudian sampai nggak ada sesuatu pun yang tertinggal. Ya. Kemudian nggak ada satu pikiran pun yang hanya tentang berpikir. Ini bahasanya ini banget, ya. Maka kalau kita ini kan adalah karena apapun yang kamu pikirkan, ya kan, apapun yang kamu pikirkan itu berdampak terhadap apa yang kamu rasakan, benar? For instance, contohnya di sini, maaf nih, kita ada kurang aja. Pikirannya adalah contohnya nggak ada seorang pun yang suka sama saya, benar? Dan misalnya atau ada pikiran bahwa saya selalu membuat segala sesuatunya berantakan, maka perasaan yang muncul apa? Bisa sedih, gitu. Terus kemudian ada yang terus kemudian jadi cemas, ada yang gitu ya, begitu ya. Nah, itu perasaan yang muncul, benar? Dan itu bisa
berpengaruh terhadap kita punya tubuh. Ya, apa yang terjadi dengan tubuh? Respon yang terjadi bisa ada tegang, ya, atau ada yang bisa sangat high intense palpitations, gitu ya kurang lebih seperti itu. Terus kemudian atau ada yang sama sekali bahkan kehilangan energi, ya tergantung badannya seperti apa. Ya. Terus kemudian, yes betul sekali Mas Sofyan, kadang-kadang badannya jadi kacau, gitu ya, pikirannya jadi kacau, ya kacau nih pikirannya. Nah, dan itu ternyata Mas semua ini circulate, ya keempat-empatnya sangat interaksi, bahkan perilakunya ada orang yang kemudian karena berpikir seperti itu, perasaannya kayak gitu, dengan badannya kayak gitu, dia akhirnya apa perilakunya? Menghindari bertemu dengan orang, gitu. Atau kemudian mulai berhenti melakukan sesuatu yang Anda suka. Ya, ya. Sorry ya kalau misalnya ada suara back sound ya. Oke. Ya, maka itu yang terjadi ya, Mas, Mbak. Coba silakan Anda coba melihat lagi, kemudian juga mereview lagi. Kadang-kadang pemikiran-pemikiran itu yang berpengaruh terhadap kita punya perasaan. Benar ya, Mas, Mbak? Ya, jadi apapun yang kita pikirkan, pemikiran itu, ya, pengaruh terhadap perasaan kita. Oke, impact terhadap kita punya body, dan akan juga berpengaruh terhadap perilaku. Maka itu yang kemudian itu yang bisa jadi satu proses, ya, satu proses dalam siklus kita, ya. Nah, Mas dan Mbak bisa paham itu ya. Nah, dan step yang ketiga atau bagian yang ketiga adalah ketika kemudian kita bisa melihat bahwa apa yang kita pikirkan itu yang membentuk kita. So, Anda harus pastikan apa yang Anda pikirkan itu, ya, dan kemudian kata-kata itu yang hal yang kedua, ya. Dan pemikiran itu bisa membuat kita hidup dan kita akan bisa membawa kita kemana, ya. Otak kita membantu kita berpikir, tapi ketika you turn your heart into an instrument of perception, it knows. Nah, step yang ketiga adalah bagaimana kemudian membalance kita punya cara bernafas, cara kamu kontrol emosi, dan kemudian bagaimana menenteramkan kamu punya pikiran. Dengan pikiran yang tenang, itu akan meningkatkan kita punya kebijaksanaan, ya, dan insight-nya, dan kita bisa membuat sebuah keputusan yang baik. Nah, ini teknik bernafasnya. Oke, ada 4 model yang nanti rekan-rekan kalau bisa di screenshot, monggo silakan. Ada belly breathing, breath count, ada mindful breathing, dan kemudian ada melakukan visualisasi. Kalau di program tentunya ini pasti akan dipraktikkan dan kemudian kita akan belajar sama-sama. Gitu ya. Good. So, I think that's all. Oke. Masih ada waktu untuk kalau mau ada yang mau ditanyakan. Semoga Silakan itu yes. ya, bila ada yang ingin bertanya, silakan untuk unmute mic-nya atau di chat ya. Aduh, mohon maaf ya Pak, saya memotong. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Ada? Good. Semoga sih tadi mendapatkan gambarannya dengan pola atau dengan apa yang dirasakan dan apa yang dijalankan dan kemudian apa yang dilakukan itu ternyata berdampak. Kenali itu yang penting ya, Mbak Tasya dan rekan-rekan semua. Kenali itu, terus kemudian bagaimana ngatasinnya tadi itu. Ada 3 stepnya itu. Sorry saya baru bisa memberikannya secara gambaran besarnya, karena kemudian kita perlu duduk bareng gitu ya, melakukannya bersama-sama secara lebih intensif supaya benar-benar bisa ya. Atau kalau yang mau personal nanti silakan hubungi Mbak Tasya gitu kan ya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu?
karena waktunya memang. Bagaimana mengkonversi? Oke, ada pertanyaan. Belum, Mas. Oke, ya silakan Mbak. Belum. Oke, ini ada yang mau tanya nih, Mas Andreas. Bagaimana mengkonversi overthinking into action? Good. So, somehow beberapa yang kemudian ketika rekan-rekan nanti coba praktekkan ini, ya, memang tadi ada 3 step itu, maka ketika hal sederhananya, ya ketika hal sederhananya, just do it. Ya, kalau ada satu tagline iklan itu just do it. Gitu ya. Jadi ketika you berpikir ini, just stop that, and then kemudian coba kerjakan. Which one? Kerjakan. Somehow ketika you poinnya, kalau saya step back sedikit, tips sederhananya adalah you tenang, oke, Mas Andreas. Nah, apa cara buat orang tenang? Ayo, buat teman-teman biasa apa yang dilakukan supaya bisa tenang? Tiap orang beda-beda loh ya. Kalau Mbak Tasya buat tenangnya ngapain? Sendiri, oke, sendirian. Just kadang-kadang kita butuh keluar sendiri, doing tenang, diam, tenang sendiri, oke, nggak ada ini apa-apa, jalan-jalan sendiri, oke, jalan-jalan sendiri ya, oke, jalan-jalan ke hutan gitu ya. Nah, terus rokok, oke. Nah, just calm. Ya sebenarnya bukan aktivitas ngerokoknya ya, Mas. Tapi just calm, tenang, tarik nafas, exercise tadi itu yang menurut saya. Sebenarnya nggak mesti ngerokok lah ya, Mas. Gitu. Ada yang lebih sehat, oke. Banyak cara untuk jadi lebih sehat, oke. Nah, karena nanti kalau setiap ini alasannya saya pengen sendiri nih ngerokok lagi, sendiri ngerokok lagi. Good. Ada yang Mbak Yuni bilang banyak doa. So, setiap orang punya caranya masing-masing. Dan karena ketika tenang, itu kita akan ketemu ada satu jawaban pertama yang muncul ketika kita menghadapi situasi itu, maka itu sebenarnya yang coba kita kerjakan, ya, coba kita kerjakan, ya, kayaknya kerjakan saja, dan kita akan ngalamin banyak hal baik, gitu ya, karena biasanya kemudian yang bicara itu sebenarnya adalah hati nurani kita, gitu. Orang overthinking karena terlalu banyak dengerin ini terus pertimbangan di sini, akhirnya kita jadi nggak tahu ini sebenarnya pikiran gua atau pikiran banyak orang, gitu ya. Kira-kira gitu. Good. Semoga menjawab ya, Mas Andreas. Ada lagi, Mas dan Mbak? Apalagi kemarin-kemarin misalnya, terus kemudian semuanya harus mengerjakan sendiri. Istilahnya semua mengerjakan sendiri. Tadinya di kantor, ada aktivitas, ada teman-teman buat diskusi, gitu kan ya. Nah, lantas sekarang nggak ada orang, harus mengerjakan sendiri, pikirin sendiri, ini sendiri. Nah, somehow itu yang kemudian kita perlu lebih yakin dengan kemampuan kita. Untuk munculin apa namanya tadi, kadang-kadang ada orang ketika ingat di slide sebelumnya, karena kadang-kadang nggak yakin 100% dengan apa yang dia putuskan, gitu. Maka saya akan bilang ada satu presuposisi atau satu statement, kalau Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua belajar tentang neuroscience, salah satunya adalah dengan NLP, di situ menyampaikan keputusan yang kita buat itu adalah keputusan terbaik. Ya, apapun yang keputusan yang Anda buat itu adalah keputusan terbaik yang Anda buat saat itu. Oke. Nah, hanya kemudian memang yang perlu disadari bahwa ya karena kita berdasarkan data yang ada saat itu. Ya. Jadi kalau memang itu belum dan nggak pernah ada keputusan yang istilahnya kemudian dikenal ini keputusan salah, nggak ada. Semua keputusan itu benar loh. Ya, semua keputusan itu benar. Nah itu akan lebih meyakinkan kita bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu ya ini keputusan yang terbaik saat itu. Bahwa di lain kesempatan bisa berbeda lagi ya sudah, that's another time gitu. Sampai sini jelas. Ada lagi pertanyaan, Mas, Mbak? Oke, masih ada. Mas. Ya, boleh loh. Nah, ya.
Nanti kalau udah nanya, nanti di session berikutnya nanti Mbak Tasya pasang argo nanti. Iya, betul. Tadi Ya, ada dari Mbak Sri ya, mau bertanya, silakan. ya. Cukup dulu Mbak Tasya, nyimak dulu ya. Oke, Nah, mungkin yang lainnya ada yang ingin bertanya. Oh, ini nih, Pak, ada pertanyaan dari Michael Ace. Supaya nggak overthinking. ya, Mas, ya. Berarti kita mesti ngulang sesinya ya. Oke, it's okay, Mas Michael. So how you stop? Nah, tadi saya share ada 3 step, ya, ada 3 step. Tapi sebelum kita melakukan 3 step itu, maka yang perlu dipastikan apakah kita masuk kategori overthinking atau tidak, itu dulu kenali, benar ya? Jadi makanya tadi ada beberapa pertanyaan yang kemudian kita lakukan refleksi, sebagai refleksi saja. Apakah saya mengalami ini, sering mengalami kondisi-kondisi ini? Nah itu tadi sudah dibahas. Nanti boleh kalau mau kemana itu nanti dilihat lagi videonya ulang, nanti bisa lihat di channel YouTube kita. Oke, yang pertama. Terus kemudian bagaimana supaya nggak overthinking? Tadi ada 3 step. Yang pertama berhenti berpikir tentang apa yang kamu yang pikirkan, gitu ya. Berarti berpikir tentang apa yang kamu pikirkan. Jadi udah berhenti aja, hanya fokusnya ke oke, saya bisa buat apa, gitu kan ya? Saya bisa kerjakan apa. Ya, ya. Kedua terus kemudian misahkan antara pikiran dan perasaan, gitu ya. Karena kalau you berpikir tentang sesuatu yang belum tentu kejadian, gitu, maka kamu juga mesti bedain your feeling and your thought. Gitu. Itu mesti dibedakan. Melatih membedakan itu. Ya, singkatnya saya sampaikan itu dia. Dan yang ketiga, kemudian melatih dirinya untuk jadi lebih tenang. Ya, nah itu yang poin yang ketiga. Melatih diri lebih tenang lewat apa? Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan melatih nafas. Ya, melatih nafas. Oke, melatih nafas tekniknya ada tadi sudah disampaikan. Oke, jadi nanti monggo silakan dicek lagi ya Mas Michael. Nah, ada pertanyaan lagi ya dari Mas Andreas. Oke, bagaimana ngatasin bisa karena overthinking terutama dalam mengambil keputusan penting untuk menghindari keputusan salah, bisa karena trauma atau pressure lain. Betul. So, kadang-kadang orang punya ketakutan sendiri, benar ya? Karena bisa jadi, misalnya, saya ambil contoh aja nih, Mbak Tasya pernah mutusin sesuatu, dan ternyata itu dampaknya di luar bayangan kita, gitu ya. Nah, itu yang kemudian kalau kemudian Mas Andreas sampaikan itu sebagai jadi bagian dari namanya trauma, kan gitu. Trauma mutusin sesuatu, decide sesuatu, karena itu ternyata berdampak cukup ekstrim. Nah, sehingga ketika dihadapkan pada situasi dan kondisi yang sama, orang ini udah punya ketakutan dulu. Jadi belum mutusin aja udah, aduh nanti kalau gini lagi, nanti kejadian lagi nih gini lagi. Nanti nah itu kan akhirnya jadi nggak mutusin. Benar ya Mas ya? Itu maksudnya ya. Nah, maka gitu ya. Maka ya secara proses, nah ini yang membedakan antara bedakan berpikir dengan pikiranmu gitu ya. Kalau bahasa Indonesia saya bikin gitu aja deh. Bedakan berpikir dengan pikiranmu. Pikiranmu itu tadi itu takut nanti begini, takut nanti begini, itu pikiranmu ya. Apakah itu udah pasti begitu? Belum tentu begitu juga, benar ya? Tapi berpikirnya adalah ya tadi secara logical common sense-nya misalnya dengan melakukan analisa. Analisanya plus minusnya apa, ini apa, kalau keputusan A dampaknya apa, kalau keputusan B ini apa. So, mana yang lebih ya kalau bahasa manajemennya dikenal dengan cost benefit analysis gitu ya. Ya, jadi mana yang lebih menguntungkan, cara A atau cara B, kan gitu aja. Ya, kalau itu sudah dibuat ya sudah. Kalau memang bukan kita juga yang punya wewenang untuk urusan itu, ya kita sampaikan saja pertimbangan itu. Benar? Hanya menyampaikan pertimbangan itu ke pihak yang berikutnya. Kalau you punya bos, ya you ngomong sama bos. Bos, pertimbangan A gini, kelebihannya, kekurangannya gini, dengan B, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Kalau dilihat dari 2 aspek ini, maka ya yang lebih menguntungkan buat posisi kita yang B. Gitu. Tapi kemudian kalau bosnya bilang enggak, yang A aja, ya udah itu kan keputusan bosnya. Benar ya? Ya, itu trauma atau pressure gitu. Karena sebelumnya mungkin pernah memutuskan sesuatu hilang. Ya, kalau saya mengibaratkan gitu kayak seperti anak kecil ya. Anak kecil kalau dia jalan pernah jatuh nggak?
Kalaupun dia pernah jatuh, dia bangun lagi kan gitu. Jalan lagi, coba jalan. Apa yang terjadi ketika dia trauma? Jatuh, nggak mau bangun lagi. Nah, akhirnya jadi ngesot gitu. Nah, itu yang bisa terjadi. Tapi kemudian kalau dia mau bangun, gitu, coba lagi, coba lagi. So, pemikiran anak kecil itu nggak pernah mengenal rasa sakit. Sakit itu bahkan dikenalkan sama orang tua. Anak kecil nggak pernah berpikir tentang sakit. Ya. Yang bikin dia kaget, terkejut itu karena orang tuanya, orang-orang di sekitarnya dia. Benar ya? Perhatiin, kalau ada anak kecil jatuh, yang teriak itu bisa sekampung, benar ya? Padahal anaknya sih biasa aja ya, jatuh ya biasa. Luka pun dia nggak merasa sakit. Tapi ketika ada orang yang ngomong, itu sakit ya, pasti berdarah. Nah, anak kecil itu yang sebelumnya nggak punya pemikiran apa-apa, jadi punya berpikiran hal seperti itu. Nah, bayangkan itu kalau itu kemudian terjadinya berkali-kali, nggak cuma sekali. Sehingga ketakutan kita, salah satunya, selain karena pikiran kita yang sebenarnya luar biasa itu, tapi kemudian banyak dibentuk, dipengaruhi sama faktor lingkungan tadi. Ya, jadi kalau misalnya kita Mbak Tasya putusin gitu kan. Kalau yang tadi belum pernah punya pengalaman itu, ya biasa aja kali ya. Tapi karena terus teman-temannya cerita, ih ya barusan diputusin, wah ini pasti nggak enak. Terus itu jadi punya pikiran, benar nggak? Nah itu yang terjadi. Nah itu misalnya kayak gitu. Saya nggak cobain Mbak Tasya gitu. Nah, saya nggak tahu yang lain. Gitu. Jadi pemikiran itu yang ngebentuk sehingga kemudian berikutnya ada ketakutan gitu kan ya, ada kekhawatiran sesuatu yang belum terjadi, jadi akhirnya jadi takut pacaran gitu kan ya, takut membangun relasi. Kenapa? Karena kita kalau putusin kan nggak enak kayak lah, akhirnya jadi nggak jadi punya pacar, nggak jadi punya pasangan. Kenapa? Karena sudah berpikir tentang hal-hal itu. Apakah pasti begitu? Ya, itu mah apesnya orang itu yang alami, apesnya orang lain yang ngalamin itu. Kita bisa jadi punya pengalaman yang jauh lebih baik dari dia. Kira-kira gitu ya, Mas sama Mbak. Ya, dalam hal apapun, menurut saya. Pekerjaan juga seperti itu. Kira-kira begitu ya, Mas dan Mbak. Ada lagi? Jadi, semoga itu bisa menjawab ya, Mas Alberto. Jadi, ketika kita trauma atau pressure itu, ya, kalau kita bisa sangat kelola dengan baik itu, kita bisa atur. Ya. Ya, kalau mau memastikan gitu ya, memastikan bahwa apa namanya kita bisa mengatasi itu, ya bisa jadi ada beberapa orang yang perlu bantuan secara khusus untuk ketemu sama istilah saya sama orang yang bisa dipercaya dan mampu untuk mengatasi itu. Istilah kontak Mbak Tasya biar lebih dipandu lagi bagaimana. Kira-kira gitu ya, Mas Mbak. Karena Pati bisa bantu kan. Oke, good. Ada lagi, Mas, Mbak? Silakan bila ada yang masih ingin bertanya. Nanti kalau setelah sesinya udah tidak bisa ada pertanyaan lagi, ini aduh menyesal jadi overthinking nanti malam ya Pak. Oke. Still oke kok. Kalau masih nanti ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, boleh lewat ke Tasya. Nanti saya akan drop email, terus kemudian juga bisa membahasnya atau diskusi lebih lanjut. Kira gitu. Oke. Ada lagi? Kita sampai jam berapa ya, Mbak? Sampai jam 3 aja sebenarnya. Tapi ini kayaknya terlalu seru untuk akhir ya Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau yang baru join? Ada yang baru join nih kayaknya. Oh, happens to be. Semoga tadi yang jadi harapannya rekan-rekan dari pertemuan kita sudah bisa terjawab. Gitu ya. Atau ada yang masih penasaran? Boleh. Sebelum kita akhiri. Karena saya sudah ada yang menunggu di belakang saya. Materinya bisa di-share tidak, Pak? Oke. Nanti ditanyakan ke Mbak Tasya ya. Saya pasti forward ya. Hanya kemudian nanti kalau misalnya memang ada yang perlu ditanyakan, feel free, ya. Ya, good. Halo Dokter Leo. Ya, tadi ada programnya disebut. Oke, sorry ini.
Nah, tadi ada program yang disebut apa ya Pak? Oke, good. Kita ada program sebenarnya program mindfulness ya, terus kemudian juga ada program untuk uh, empowering yourself gitu ya. Jadi untuk membantu beberapa rekan-rekan yang memang secara grup misalnya company atau kemudian kalian sifatnya mau individu, nanti bisa jadi kita akan tergantung request ya. Kalau ada beberapa yang cukup banyak, nanti kita bisa buatkan kelasnya publik gitu ya. Atau kemudian kalau yang benar-benar Pak kayaknya saya nggak mungkin deh ngomong di publik gitu kan ya, mau ngobrol diskusi dengan konselornya atau dengan terapisnya gitu. Itu pun terbuka gitu ya. Jadi just diskusi dengan Mbak Tasya ya dari Narapati, nanti pasti kita bantu. Gitu. Karena siapa di sini yang ingin hidupnya sampai ke depan masih dengan pemikiran-pemikiran yang gak jelas gitu. Saya yakin semua pengen punya sesuatu yang lebih jelas dalam kehidupannya. Pengen bisa memutuskan dengan baik ya. Termasuk tadi yang pengen kalau bisa tidurnya lebih cepat. Jadi bangunnya lebih segar ya kan, sehat. Terus ketika memutusin sesuatu itu senang dengan keputusan yang dia buat, hidupnya lebih bahagia kan gitu ya. Terus kemudian sangat bisa mengatur relasinya dengan orang lain, tidak mudah dipengaruhi orang lain, punya say terhadap sesuatu, terus kemudian lebih pede lagi ketika mutusin sesuatu. So, hal-hal itu kan sebenarnya ingin diraih. Karena ketika kita lebih percaya diri dengan apa yang kita lakukan, maka insya Allah kita pun akan lebih dimudahkan untuk banyak melakukan hal. Gitu kan ya? Dan kita akan lebih dipercaya karena dari cara Bapak Ibu bersikap, berkata-kata itu kan terlihat lebih meyakinkan. Karena you tahu, yakin bahwa ini this is the best decision that I've ever made. Ini keputusan terbaik yang pernah saya buat. Gitu. Dan ketika orang itu yakin, percaya diri, dan dia udah tahu ada konsekuensinya ketika dia melakukan itu dengan baik. Kira-kira begitu sih. Pasti dia lebih banyak raih keberhasilan, dia pasti lebih banyak raih kesuksesan, dan secara pekerjaan dia akan jauh lebih dimudahkan, gitu ya, dan lebih fleksibel dengan orang-orang sekitarnya. Kalau dia pelajar, maka dia akan bisa memutuskan jurusan mana yang mau saya pilih, kan gitu kan. Terus kemudian bisa berelasi dengan lebih banyak orang, punya networking juga dengan baik, ya. Terus kalau ketemu orang juga bisa kelola emosi dengan baik pasti. Kenapa? Karena orang yang stay fokus, terus kemudian emosionalnya lebih stabil, maka dia akan punya kemampuan untuk berpikir dengan lebih jernih ya, dan bisa memberikan pertimbangan yang baik. Kira-kira gitu sih. Itu kira-kira esensinya Mbak Lucy untuk bisa memastikan manfaatnya ketika kita ikut programnya. Ada lagi? Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi ya Pak. Good. Sudah mulai menanya-nanyakan materi dan program-program lainnya. Udah nggak sabar nih Pak mau ikut-ikut program Narapati yang lain. Ya, oke. Good. Ya, sayang waktunya terbatas. But anyway, senang sekali saya bisa ketemu sama Bapak Ibu semua. Semoga apa yang kita bahas selama 1 jam lebih sedikit ini benar-benar bisa memberikan manfaat buat rekan-rekan semua. Ya, kalau di sini ada yang baru join ya. Oke, good. Jadi tenang saja materi yang kita akan share ya. Nanti lewat Mbak Tasya tentunya, silakan menghubungi Mbak Tasya. Jadi kalaupun ada yang masih mau ditanyakan lebih lanjut, open to discuss, gitu ya. Terus apakah mau lewat grup kelas waktu nanti join the program, atau saya kayak perlu ngobrol secara spesifik. Bisa lewat online juga bisa kok. Oke, itu saja. Thank you, Mas Andreas. Ya, oke, selamat. Yes. Oh, oke. Nanti tenang Mbak, pasti diundang lagi. Silakan nanti tinggalkan nomor telepon Mbak Lucy ke Mbak Tasya, jadi nanti ya diundang berikutnya. Thank you. Thank you, Dr. Leo, Pak Sofyan, Mbak Mutia, Mbak Yadini, thank you.
Mas Ali, thank you. Mas Abrar, Mas Kido, Mbak Pit, Mbak Natswa, ya, Mbak Turini, Bu Yulianti, Mbak Yulianti, Mbak Diana, Mbak Luciana, Mbak Nike, Krisna, Mbak Yuni, Mas Andreas, Mbak Sri, ya, terus Mbak Lala, ya, terus Mbak Catherine, Mbak Siva, Mbak Esti, thank you. Mbak Feni, Mbak Catherine, tadi Mbak Siva, Mas Ignatius, Zahira, Mas Ahmad, Bu Christina, sama lainnya FM. Oke, Ya, Pak. thank you. Mungkin Saya kita bisa kembalikan. foto bersama ya, Foto ya? dulu ya, Pak. Oh, oke. Iya. Oke. Silakan untuk Bapak Ibu rekan semua bisa dibuka kameranya, kita foto bersama dulu. Nanti biar kita taruh di Instagram Narapati nih kebersamaan kita yang seru hari ini. Ya. Iya, sudah mulai menyala ya. Sini ada 2 slide. Saya akan ambil. Sudah siap? 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Pak Dodi atas penyampaian you. materi hari ini. Semoga Thank apa you. yang Bapak sampaikan dapat berguna nih bagi kita semua ya Pak. Biar kayak Bapak sehat selalu, Tuhan yang memberkati Bapak selalu. Salam Oke. sehat Pak. Salam sehat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat Bapak Ibu semua ya. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Thank you Pak Dodi. Thank Baik, you. Bapak Ibu semua. Berikut ini merupakan kontak Narapati, dan Narapati juga mengadakan beberapa webinar dan in-house training, dan yang akan berjalan pada bulan April ini ke depan. Ada di Senin Selasa, Narapati akan mengadakan in-house training micro expression dan body language dengan fasilitator Bapak Kirdi Putra. Di hari Rabu ada in-house training becoming proactive person dengan fasilitator kita Bapak Dodi Triasmara. Dan di hari Kamis ada in-house training effective analytical thinking process dengan fasilitator kita ada Ricky Nuryadi. Dan tentu kita akan bertemu lagi di webinar free bila Bapak Ibu berkenan untuk mengikuti webinar kita di hari Rabu tanggal 27 April 2022 yang berjudul Tetap Bugar dan Sehat Hadapi Perubahan di Era Pandemi dan Endemi dengan difasilitatorin oleh Dr. Stanley Irwan Bigjaja. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang masih ingin ditanyakan terkait materi hari ini ataupun untuk webinar-webinar kami yang lainnya, bisa kontak kami di Facebook kami, Instagram kami, atau bisa langsung melalui WA di 0822 9999 5232 dengan saya Natasha. Dan untuk recording hari ini, bila Bapak Ibu ingin menonton kembali, silakan mengecek di YouTube Narapati, yaitu Daily Talk by Narapati. Untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan materi hari ini, silakan untuk menchat saya ya di WA saya di 0822 9999 5232. Terima kasih atas keikutsertaan Bapak dan Ibu hari ini. Saya Natasha, mewakili tim dari Narapati, mengucapkan banyak terima kasih, dan biar kiranya apa yang menjadi materi pada hari ini, pertemuan kita hari ini dapat berguna, bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, pekerjaan, sosial, keluarga, dan lainnya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga kita dapat bertemu di program-program lainnya bersama Narapati. Saya Natasha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak.